Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa dua tokoh yang akan saya perankan nanti mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau siapapun. Tetapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jamak saja kalau kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja tentunya kalau kita mempunyai pemikiran yang sama, juga perasaan yang berbeda dengan seseorang atau sekelompok orang atau siapapun. Kalau saja saya bisa percaya. Kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentunya kita bisa membicarakan segala kebohongan yang ada, segala sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Baik, kalau begitu akan segera saya mulai. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah, semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kalian yang berani menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu. Kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung kehidupan. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Topengmu, dan topengmu terus bergerak menarikan kehidupan dan kematian. Bersama para gagah hitam yang bersemayam di bukit-bukit kubur. Waska! Aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan kau tidak pernah takut mati. Apa kau dengar, Waska? Nasibmu bagai acuan kereta waktu. Berjalan terus berjalan, menyelusuri rel-rel kehidupan yang kumal yang telah begitu lama kau kenal. Waska, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu pagi hari. Dan kau tidak pernah takut matahari. Sementara kau tetap diam membisu di situ. Kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Berjalan hendak kemana, Waska? Kau tetap diam dan tetap tak peduli. Waska, apa kau dengar? Berjuta-juta orang meneriakkan lapar di belakang. Aku dengar. Siang dan malam waska-waskamu meraung-raung. Mereka menggeram dengan lapar. Mereka menatap nanar. Mereka berkeliaran di mana-mana. Waska, mereka gelisah di mana-mana. Mereka mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri, lalu tentang mimpi bersamamu, tentang perampokan semesta, mengendap dalam kekosongan. Waska, kini aku melihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Nah, begitulah kegelisahan dramatik yang sedang terjadi pada tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh yang ada dalam lakon Sandiwara Umang-Umang, di mana dalam lakon itu pengembaraan hidup seorang Waska yang jahat
dan sebagai seorang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu sudah mati? Apakah benar Waska sebelumnya telah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar kalau Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, kini ia tengah memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil dan hakiki itu. Kalau begitu, akan segera saya panggil Waska. Waska! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai seorang anak panggung, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waska. Nama saya sekarang adalah Semar. Siapa yang bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya ada dalam sakon sandiwara saja. Itu sebetulnya hanya trik untuk memancing rasa emosi penonton, juga untuk merebut simpati pengikut-pengikut saya. Tapi saya tidak mati-mati di situ. Saya malah menjadi sakit. Sungguh, saya belum ingin mati. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa. Makanya, saya tetap sehat dan tetap perkasa. Bagaimana toh ini? Orang masih hidup kok dibilang sudah mati. Ayo, sekarang pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab? Oh iya, saya dengar dikatakan juga kalau saya ini telah bertemu dengan malaikat Jibril. Lah kan saya hanya bermimpi bertemu dengan mbah saya. Mosok mbah saya dikatakan sebagai seorang malaikat? Jangan percaya, itu terlalu mengada-ada. Bisa-bisa nantinya malaikat akan tersinggung. Mbah saya juga pasti akan tersinggung dengan fitnah ini. Ayo, sekarang pertanyaan mana lagi? Ayo, mana? Betul. Memang proyek itu adalah salah satu proyek dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Proyek itu sebetulnya bentuk proyek kemanusiaan, dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk kerohanian. Terus terang saja, proyek ini adalah bentuk pengabdian saya kepada manusia sesama, juga pengabdian saya kepada Tuhan saya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan proyek ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Karena dapat dikatakan juga kalau proyek ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan saya, karena beliau telah memberikan rezeki yang begitu melimpah kepada saya. Terus terang saja, kehidupan saya yang sebelumnya tidak seperti yang sekarang ini. Saya jadi teringat kembali ke masa-masa itu, di masa-masa hidup yang serba sulit, serba gelap, dan serba berantakan.
Terus tentunya semua orang pun tahu kalau saya ini dulunya seorang pemain sandiwara, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Saya tidak bisa menjawabnya. Kalaupun saya terpaksa harus menjawabnya, alasannya betul-betul pribadi. Jadi lebih baik tidak usah saya katakan. Ya, maaf, saya harus segera pergi. Saya harus memimpin rapat para pemegang saham. Saya akan menggarap proyek baru. Jadi, saya harus segera pergi. Sekali lagi, maaf. Nah, bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan? Kalau Waska itu ternyata masih hidup dan tetap perkasa. Kalaupun ia telah berganti nama menjadi seorang Semar, saya percaya itu hanya untuk kepentingan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Ia seorang Waska. Dan sekali Waska, tetap Waska. Hidup Waska. Tapi rasanya saya tidak adil. Kalau harus terus-menerus membicarakan kesuksesan-kesuksesan Waska. Padahal Waska sendiri telah diberikan kesempatan secara panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Saya sangat sayang sekali. Kenapa dia berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Padahal kan kita telah menyaksikan sendiri. Dia begitu berbakat, potensial, refleksinya kuat, dan sangat sensitif. Saya belum pernah lihat ada orang lain setangguh dia. Betul-betul luar biasa. Tapi mungkin kita harus memberikan kesempatan berbicara kepada Semar. Barangkali ia mau menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan dan keajaiban zaman telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Kalau begitu, akan segera saya panggil Semar. Semar! 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 Sebelum saya berbicara lebih jauh, kiranya saya perlu menjelaskan sebuah kekeliruan bahwa nama saya bukan lagi Semar. Nama saya sekarang adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak orang bernama Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Hati saya adalah hati Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska.
sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Bahkan Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, 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 Waska. Bagaimana lagi? Aku harus menjelaskan. Bagaimana lagi, Waska? Percuma saja aku berteriak-teriak. Karena semua orang sudah tidak punya telinga. Bagaimana, Waska? Ayo, bicara bagaimana, Waska? Berpikir, Waska. Ayo, berpikir. Gunakan otakmu untuk berpikir, Ger. Ayo, berpikir. Berpikir, Waska. Percuma saja aku berpikir. Karena semua orang sudah tidak mau lagi mendengar pikiran orang lain. Lebih baik aku melanjutkan mimpi-mimpi. Mimpi sunyi yang indah. Ya, lebih baik aku diam dalam mimpi-mimpi itu. Diam bagai batu, karena aku memang batu. Batu hitam yang angku. Dan aku harus menjadi angku, karena semua orang telah menjadi musuh. Bila sudah saatnya, akan kukatakan tidak kepada semua. Terlebih kepada orang-orang yang menganggapku sebagai manusia tanpa daya upaya, tua dan penyakitan. Akan kujelaskan kepada mereka bahwa aku adalah seorang Waska. Akan kubuktikan kepada mereka kalau aku adalah manusia yang terseret oleh peradaban edan, tapi masih punya pikiran, punya perasaan, punya rasa sakit yang sama seperti orang lainnya, punya dendam yang sama. Oh, dendam yang tiada habisnya, mengumpul panas di ubun-ubunku, membakar sekujur tubuhku yang hitam berkarat. Istirahatlah, Waska, istirahatlah. Kau begitu lelah. Ayo, tidurlah, Ger, tidur. Kau begitu lelah, tidurlah, Waska. Ayo, tidur, istirahatlah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah. Dan aku tidak butuh tidur. Aku hanya butuh mimpi-mimpi itu. Mimpi sunyi yang indah, yang dapat membangkitkan gairah hidupku. Dan bintang-bintang berada di tanganku. Ku genggam ia. Ya, aku belum terlambat. Hari masih terlalu malam. Masih banyak yang bisa kuraih. Bangsat! Mereka mengunyah-ngunyah dagingku. Mereka mengisap darahku. Lintah. Mereka masih tetap saja lapar. Ya Tuhan, kebiadaban mana lagi yang harus kusaksikan? Begitu banyak binatang-binatang di sekitarku. Binatang-binatang mahal. Binatang-binatang terpelihara. Tapi puasnya minta ampun.
Bangkitlah, Ger. Ayo, bangkitlah. Dugamu adalah duga semesta, maka bangkitlah. Ayo, tunjukkan bahwa kau adalah seorang laskar. Tunjukkan kalau kau ini, ya manusia baja. Ayo, tunjukkan. Bangkitlah, Ger. Tunjukkan. Ayo. Kurang ajar. Aku tetap seorang laskar. Aku masih bisa bangkit. Dan aku masih bisa berdiri. Akan kutunjukkan kalau aku seorang laskar. Ayo kakiku, kau harus bertahan. Ayo kaki. Ayo, bangkitlah Waska, bangkitlah. Tunjukkan kalau kau ini adalah seorang Waska. Ayo, tunjukkan Waska, bangkitlah Waska. Bukalah semua pikiranmu. Bertahanlah, semua itu hanya ilusi. Ayo, tunjukkan Waska, tunjukkan. Aku harus bangkit. Aku harus bertahan. Ayo kakiku, bertahanlah. Berjalanlah kemana kau mau. Mengembaralah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit. Dan carilah mata air yang sejuk untuk membasuh kakimu yang lelah, untuk mengobati luka-luka di sekujur tubuhku. Oh, betapa sejuknya mata air itu menyentuh kepalaku yang lelah. Ayo kaki, ayo, kau harus bertahan. Ayo kakiku, kau harus bertahan. Ayo. Ayo. Kenapa pandanganku begitu gelap? Aku seperti masuk ke dalam sebuah lorong yang hitam dan pekat. Ayo kakiku, berjalanlah. Ayo. Aku sudah terlalu tua. Aku kini aku sedang sekarat. Begitu besar keinginan Waska untuk tetap hidup. Begitu besar keinginan Waska untuk bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia harus menitikkan air matanya. Begitu indah dan menyakitkan, bukan? Kata-katanya, ucapan-ucapannya begitu simbolis, penuh ketahanan dan kemarahan. Sampai pada akhirnya, ia tetap mempunyai pikiran dan tetap punya perasaan.
Bagaimana kalau akan saya panggil keduanya? Oke. Semar, Waska, Semar, Waska, Waska, Semar, Semar. Tidak seorang pun yang muncul. Seorang Waska tidak mau lagi dikatakan sebagai seorang Waska. Ia telah menjadi Semar. Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai seorang Semar. Ia adalah Waska. Semar adalah Semar. Dan seorang Waska adalah seorang Waska. Kedua-duanya bisa ada, kedua-duanya bisa tidak ada. Sedangkan saya hanya seorang anak panggung. Saya hanya seorang sahabat Waska, seorang pemain sandiwara yang telah begitu lama ditinggalkan.